Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prasetya Budi Utama dari kelas PGMI 5A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia. Kita mulai dari asal-usulnya dulu, lalu melihat bagaimana IPS berkembang dan diterapkan di Indonesia. IPS pertama kali muncul di Inggris tahun 1827 dengan nama Social Studies. Kemudian berkembang di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana para pendidik menggabungkan pelajaran seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik supaya pembelajaran lebih bermakna. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan sosial. Nah, setelah tahu asal-usulnya di luar negeri, sekarang kita lihat bagaimana IPS mulai berkembang di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, sekitar tahun 1945 sampai 1960-an, pelajaran sosial seperti sejarah dan geografi masih diajarkan secara terpisah. Baru pada kurikulum 1975, IPS resmi diperkenalkan sebagai mata pelajaran gabungan. Tujuannya agar siswa bisa memahami hubungan antar peristiwa sosial. Hingga sekarang, IPS terus dikembangkan agar relevan dengan perkembangan zaman dan membantu siswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu memecahkan masalah sosial nyata. Lalu apa yang membuat IPS akhirnya masuk ke sistem pendidikan Indonesia? Ada beberapa faktor penting. Yang pertama, kondisi sosial dan politik. Setelah peristiwa G30S per KPI, pemerintah ingin membina generasi muda agar berjiwa Pancasila dan memahami nilai kebangsaan. IPS dipilih karena bisa menanamkan nilai-nilai itu melalui pembelajaran sosial. Yang kedua, kebutuhan pendidikan nasional. Setelah merdeka, pendidikan diarahkan untuk membangun bangsa, bukan hanya mencetak tenaga kerja. IPS membantu membentuk warga negara yang punya kesadaran sosial dan cinta tanah air. Dan yang ketiga, kondisi sosial budaya. Indonesia punya keragaman suku, agama, dan budaya. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan konflik. Nah, IPS mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, dan nilai kebersamaan. Kalau tadi kita bahas latar belakangnya, sekarang kita masuk ke implementasi IPS dalam pendidikan. Di jenjang sekolah dasar, IPS bertujuan mengenalkan dasar geografi, sejarah, ekonomi, dan pemerintahan. Siswa diharapkan mengenal kehidupan sosial, budaya Indonesia, serta memahami peran keluarga dan masyarakat. Menurut Jarolimek, ada dua aspek penting. Pertama, aspek nilai, yaitu menumbuhkan sikap menghargai nilai-nilai dasar masyarakat dan bangsa. Kedua, aspek keterampilan, yaitu melatih kemampuan sosial dan intelektual seperti berpikir kritis, bekerja sama, berempati, dan memecahkan masalah sosial. Nah, walaupun IPS sangat penting, kenyataannya pembelajaran IPS sering dianggap membosankan karena terlalu banyak hafalan. Padahal pembelajaran IPS seharusnya lebih menyenangkan dan bermakna. Disinilah konsep meaningful learning atau pembelajaran bermakna sangat dibutuhkan. Artinya, siswa belajar bukan sekadar menghafal, tapi mengaitkan materi IPS dengan kehidupan nyata mereka. Contohnya, saat membahas topik gotong royong, siswa bisa langsung mengamati atau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dengan cara ini, pembelajaran IPS akan terasa lebih hidup, relevan, dan berkesan. Dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan untuk menciptakan pembelajaran seperti ini. Pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa dan dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa IPS bukan sekadar pelajaran hafalan, tapi pelajaran yang membentuk kita menjadi warga negara yang cerdas, peduli, dan berjiwa kebangsaan. Melalui pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, siswa dapat memahami nilai sosial dan menerapkannya langsung dalam kehidupan. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.